podcast Speak Yourself. Perkenalkan, nama aku Sukmasih dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Dalam video kali ini, Speak Yourself akan memberikan sebuah review terhadap sebuah film berjudul More Beautiful for Have Been Broken. Mau tahu gimana reviewnya? Kita langsung aja cekidot. More Beautiful for Have Been Broken merupakan film yang mengangkat kisah seorang wanita agen CIA yang baru saja melakukan kesalahan dalam melaksanakan tugasnya. Ia pergi ke sebuah desa terpencil di wilayah California untuk menenangkan pikirannya. Di desa tersebut, wanita bernama Mackenzie ini memiliki banyak kenangan dengan ibunya. Mackenzie digambarkan sebagai seorang wanita yang kesepian dan memiliki kehidupan yang sangat menyedihkan karena ia tumbuh tanpa sosok seorang ibu. Selama di desa tersebut, Mackenzie bertemu dengan seorang anak laki-laki yang berkebutuhan khusus bernama Freddie. Freddie digambarkan sebagai sosok yang memiliki kekurangan secara fisik, namun ia memiliki kepekaan terhadap orang lain. Freddie dapat menemukan makna dari setiap sisi kehidupan dan dapat menemukan makna dari setiap individu yang ada. Di tengah keakraban antara Mackenzie dengan Freddie, Mackenzie harus berhadapan dengan Samantha. Samantha adalah ibu dari Freddie. Samantha digambarkan sebagai sosok single mother yang feminis dan juga seorang ibu yang posesif. Samantha tidak menyukai jika putranya dekat dengan orang asing, terutama Mackenzie. Namun Freddie berusaha memberikan pengertian kepada ibunya bahwa Mackenzie merupakan orang yang baik dan juga wanita yang membutuhkan sosok teman. Akhirnya Samantha menerima Mackenzie dalam kehidupannya sebagai teman dari Freddie. Mereka bersama-sama menyayangi Freddie dan juga mengasihinya sebagai seorang anak. Saat Kenzie mulai akrab dengan Samantha dan Freddie, muncul seorang wanita tua yang bernama Dania. Dania merupakan nenek dari Freddie dan ibu dari Samantha. Ia merasa mengenali Kenzie di masa lalu. Sebelumnya, Dania merupakan anggota konferensi. Ia bertemu dengan Kenzie sebagai agen CIA di masa lalu. Mengetahui bahwa Mackenzie merupakan agen CIA aktif, ia berusaha memerintahkan Kenzie untuk menjauhi keluarganya. Ia khawatir dengan adanya Kenzie di dalam keluarganya, maka akan membawa keluarganya dalam bahaya. No, I'm not going to calm down. She's been suspended. She uses people. Sam. Mom. She's always on the make. You have to leave now. Vivian, calm down now. Freddie mengetahui bahwa neneknya tidak menyukai Kenzie. Oleh karena itu, Freddie berusaha memberi pengertian terhadap neneknya. Ia mengatakan bahwa Kenzie adalah orang yang baik dan tidak akan membawa bahaya bagi keluarganya. Dan ia mengatakan bahwa ia mencintai Kenzie. Akhirnya Dania dapat menerima Kenzie. Begitu juga dengan warga desa dan juga Samantha. Kenzie kembali ke dalam kehangatan warga desa itu dan juga kehangatan keluarga Samantha. Mereka bersama-sama mencintai dan menyayangi Freddie. Freddie mengajak
mengajarkan kita untuk melihat seseorang dari hatinya, bukan dari latar belakangnya. Dia mencintai Kenji karena dia tahu Kenji adalah wanita yang kesepian. Mengenai film More Beautiful for Have Been Broken karya Nicole Kant ini, aku bisa belajar bahwa tidak semua orang yang tidak sempurna itu benar-benar tidak sempurna. Artinya mereka yang difabel, yang memiliki kekurangan, yang berkebutuhan khusus, kadang lebih peka terhadap orang lain. Mereka dapat memahami suatu makna yang tidak bisa kita mengerti. Tokoh Freddy mengajarkan bahwa kita harus melihat orang lain dari sisi-sisi yang lain. Sisi-sisi yang mungkin tidak selalu tampak secara utuh. Dan lagi untuk tokoh Mackenzie, di sini kita belajar bagaimana kita harus memaafkan masa lalu dan menjalani kehidupan di masa depan. Dimana masa lalu Kenji yang di dalam film ini diceritakan sangat buruk, dia punya traumatis, dia merasa kehilangan atas ibunya. Kini setelah bertemu Freddy, Mackenzie harus memiliki motivasi untuk menjalani kehidupannya ke depan, berbagi kasih dan menikmati kehidupannya. Untuk rate film ini, kalau dari 1 sampai 10 aku akan memberikan nilai 8. Kenapa? Nah, dari satu sisi film ini mungkin baik karena menampilkan sisi lain dari seorang difabel, menampilkan sisi lain dari seorang yang berkebutuhan khusus dan mengajar kita terhadap kepekaan sesama manusia. Namun, aku nggak yakin kalau film ini akan masuk ke pasar perfilman Indonesia karena Nicole Kant, mungkin teman-teman bisa searching di Google. Nicole Kant merupakan salah satu sutradara anti mainstream di mana dia punya perhatian khusus terhadap isu-isu homoseksualitas, dan di dalam film ini ada scan yang menggambarkan hal ini, ada scan yang menggambarkan tentang hubungan homoseksualitas. Jadi aku kasih nilai 8 karena sangat kecil kemungkinan film ini bisa tembus di pasar Indonesia. Dan review film untuk video kali ini, jangan lupa subscribe dan tonton video-video lainnya dari Speak Yourself. Saya Sukma, mohon undur diri. Sampai jumpa.